Sahabat Ananda. Mania tulip bahasa Belanda, tulpenmanie, gila tulip adalah periode semasa era keemasan Belanda ketika harga kontrak untuk beberapa umbi bunga tulip yang modis dan baru diperkenalkan mencapai tingkat yang luar biasa tinggi. Dan kemudian secara dramatis runtuh pada bulan Februari tahun 1637. Dua umumnya dianggap sebagai gelembung spekulatif atau gelembung aset pertama yang tercatat dalam sejarah. Dalam banyak hal, tulip mania lebih merupakan fenomena sosial ekonomi yang tidak diketahui sampai sekarang dibanding krisis ekonomi yang signifikan, tidak memiliki pengaruh kritis terhadap kemakmuran Republik Belanda, yang merupakan kekuatan keuangan dan ekonomi terkemuka dunia pada abad ke-17, dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia dari rentang 1.600 hingga ke 1.720. Istilah tulip mania sekarang sering digunakan secara metaforis untuk merujuk pada gelembung ekonomi besar ketika harga aset menyimpang dari nilai intrinsik. Di Eropa, pasar berjangka formal muncul di Republik Belanda pada abad ke-17. Di antara yang paling terkenal berpusat di pasar tulip, pada puncak tulip mania. Di puncak tulip mania, pada bulan Februari tahun 1637, beberapa umbi tulip terjual lebih dari 10 kali lipat pendapatan tahunan pengrajin terampil. Penelitian sulit dilakukan karena terbatasnya data ekonomi dari tahun 1630-an, yang sebagian besar berasal dari sumber yang bias dan spekulatif. Beberapa ekonom modern telah mengusulkan penjelasan rasional dibanding mania spekulatif untuk naik turunnya harga. Misalnya, bunga lain seperti eceng gondok juga memiliki harga awal yang tinggi pada saat diperkenalkan, yang kemudian turun saat tanaman diperbanyak. Harga aset yang tinggi mungkin juga didorong oleh ekspektasi keputusan parlemen bahwa kontrak dapat dibatalkan dengan biaya rendah, sehingga menurunkan risiko bagi pembeli. Peristiwa 1637 mendapat perhatian luas pada tahun 1841 dengan penerbitan buku Extraordinary Popular Delusion Sandy the Madness of Crowds, ditulis oleh jurnalis Skotlandia Charles Mackay, yang menulis bahwa pada satu titik lahan seluas 12 acre 5 ha telah ditawarkan untuk umbi samper Agustus. Mackay mengklaim bahwa banyak investor hancur oleh jatuhnya harga, dan perdagangan Belanda mengalami guncangan hebat. Meskipun buku Mackay adalah klasik, ceritanya diperdebatkan. Banyak sarjana modern merasa bahwa mania tidak luar biasa seperti yang dijelaskan Mackay dan berpendapat bahwa tidak cukup data harga yang tersedia untuk membuktikan bahwa gelembung umbi tulip benar-benar terjadi. Kurangnya data harga yang tercatat secara konsisten dari tahun 1630-an membuat luasnya tulip mania sulit untuk dilihat. Sebagian besar data yang tersedia berasal dari pamflet anti-spekulatif oleh Gertrude Andy Worman GW yang ditulis tepat setelah gelembung. Ekonom Peter Garber mengumpulkan data tentang penjualan 161 umbi dari 39 varietas antara tahun 1633 dan 1637, dengan 53 dicatat oleh JW. 98 penjualan dicatat untuk tanggal terakhir gelembung, 5 Februari tahun 1637, dengan harga yang sangat bervariasi. Penjualan tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa mekanisme pasar. Perdagangan berjangka di perguruan tinggi, penjualan spot oleh petani. Penjualan berjangka yang disahkan oleh petani, dan penjualan perkebunan. Sebagian besar, data harga yang tersedia adalah campuran antara apel dan jeruk, menurut Garber.
Kisah Mekhe tentang mania yang tak bisa dijelaskan tidak tertandingi, dan sebagian besar tidak teruji, sampai tahun 1980-an. Penelitian terhadap tulip mania sejak saat itu, terutama oleh para pendukung hipotesis pasar efisien, menunjukkan bahwa ceritanya tidak lengkap dan tidak akurat. Dalam analisis ilmiahnya tahun 2007, Tulip Mania, Ann Gallagher menyatakan bahwa fenomena tersebut terbatas pada kelompok yang cukup kecil, dan bahwa sebagian besar kisah dari periode tersebut didasarkan pada satu atau dua bagian propaganda kontemporer dan sejumlah besar penjiplakan. Peter Garber berpendapat bahwa perdagangan umbi biasa tidak lebih dari permainan minum musim dingin yang tidak berarti, dimainkan oleh populasi yang dilanda wabah yang memanfaatkan pasar tulip yang dinamis. Sementara catatan Mekhe menyatakan bahwa beragam masyarakat terlibat dalam perdagangan tulip. Studi Gallagher tentang kontrak yang diarsipkan menemukan bahwa bahkan pada puncaknya, perdagangan tulip dilakukan hampir secara eksklusif oleh pedagang dan pengrajin terampil yang kaya, tetapi bukan anggota kaum bangsawan. Dampak ekonomi apapun dari gelembung itu sangat terbatas. Gallagher, yang mengidentifikasi banyak pembeli dan penjual terkemuka di pasar, menemukan kurang dari setengah lusin yang mengalami masalah keuangan dalam periode waktu tersebut, dan bahkan dari kasus ini tidak jelas apakah tulip yang menjadi penyebabnya. Ini tidak terlalu mengejutkan. Meski harga naik, uang tidak berpindah tangan antara pembeli dan penjual. Jati keuntungan tidak pernah direalisasikan untuk penjual, kecuali penjual telah melakukan pembelian lain secara kredit dengan mengharapkan keuntungan. Jatuhnya harga tidak menyebabkan siapapun. Sudah pasti bahwa harga kontrak umbi tulip naik dan kemudian turun antara 1.636 sampai 37. Akan tetapi, kurva dramatis seperti itu tidak selalu berarti bahwa gelembung ekonomi atau spekulatif berkembang dan kemudian meledak. Agar pasar tulip memenuhi syarat sebagai gelembung ekonomi, harga umbi harus disepakati bersama dan melampaui nilai intrinsik umbi. Para ekonom modern telah mengajukan beberapa kemungkinan alasan mengapa naik turunnya harga mungkin bukan merupakan gelembung, meskipun tulip Viceroy bernilai lebih dari 5 kali harga rata-rata rumah pada saat itu. Peningkatan tahun 1630-an berhubungan dengan jeda dalam perang 30 tahun. Pada 1634 tentara Jerman dan Swedia kehilangan tempat di Jerman Selatan. Kemudian Kardinal von Ferdinand dari Austria pindah ke utara. Setelah perdamaian Praha, Prancis dan Belanda memutuskan untuk mendukung Protestan Swedia dan Jerman dengan uang dan senjata melawan Kekaisaran Habsburg, dan untuk menduduki Belanda Spanyol pada tahun ke-1636. Oleh karena itu, harga pasar, setidaknya pada awalnya, secara rasional merespons kenaikan permintaan. Penurunan harga lebih cepat dan lebih dramatis daripada kenaikannya. Data penjualan sebagian besar menghilang setelah jatuhnya harga pada Februari tahun 1637. Tetapi beberapa poin data lainnya tentang harga umbi setelah tulip mania menunjukkan bahwa umbi terus kehilangan nilai selama beberapa dekade setelahnya. Garber membandingkan data harga tulip dengan harga eceng gondok pada awal abad ke-19 ketika eceng gondok menggantikan tulip sebagai bunga yang modis dan menemukan pola yang serupa. Ketika eceng gondok diperkenalkan, para penjual bunga saling bersaing untuk menumbuhkan bunga eceng gondok yang indah. Karena permintaan yang tinggi,